Patah hati. Sebenarnya aku lebih patah hati. Woi. Habis dapat dia sama yang lain. Halo semuanya, welcome back to my channel Chop with Mr. Fox, Luis Nanda Chris. Asik, asik. Akhirnya kita podcast akhirnya. Udah lama ya, berapa lama kita nggak ketemu ya? Sweetball lah bang, lama banget. Terakhir yang event itulah. Event apa itu? Event apa? Oh itu, Take Me Out. Take Me Out. Wah, gimana tuh ceweknya? Sudah bersama yang lain. Udah bersama yang lainnya. Aktivitas apa nih sekarang nih? Udah lama nggak ketemu ya? Ya, aku kan sekarang pindah ke Surabaya jadi arek Surabaya saiki aku wis jadi warga Surabaya. Wasu. Warga Surabaya. Ya kegiatannya karena di sini aku emang kerja ya base-nya di sini. Kerja di melo orang lah ikutnya. Tapi tetap aku masih nerima orderan, habisin orderan kostum. Terus ya yang lain paling yang YouTube juga. Dan sekarang tambah satu main TikTok. Main TikTok nih. Nanti ada di caption nanti. Yang bagi yang suka lihat TikTok nih wajib ini. Follow Nanda Chris. Isinya pasti gila-gila. Mending gak usah follow lah. Kalau teman-teman mending gak usah. Isin aku malah. Nah terus itu gimana soal kostum? Masih berarti udah nggak terima apa masih terima? Kalau sekarang sebenarnya nggak terima, cuman menghabiskan orderan yang lagi jalan masih ada 5 sih. Makanya sekarang aku bisa ngerjain cuma malam, kan kerja 9 pagi sampai jam 5 kan. Nah, di atas itu bisa ngerjakan, cuman tenagaku mungkin juga habis, akhirnya nyari ini. Apa-apa lagi syukur ya masa pandemi. Nah, masa pandemi ya syukuri lah. Ini tadi baru lewat tadi temenku ada. Ini kan kita lagi di hutan. Di hutan. Lagi krik loh. Kita lagi di hutan nih. Oh ya bagi yang belum tahu siapa itu Nanda Chris wajib follow itu ya. Terus player kayak gini nggak bisa. Mbak. Nggak tahu Mbak YouTuber nggak mungkin lah ya. Nggak perlu dijelasin lagi lah. Ini gini. Ngomong-ngomong bro, banyak yang request ketika aku ngomong sama rekan-rekan gitu kan. Aku mau podcast sama Nanda. Tanyain masih jomblo nggak? Gitu ya? Iya. Tiba-tiba sing lebih di kepoin ternyata masih jomblo nggak? Itu wadah patah hati semua tuh yang take me out gara-gara take me out. Patah hati. Sebenarnya aku lebih patah hati. Habis dapat dia sama yang lain. Yang pertama ditolak, yang udah dapat dia beneran dapat sama orang. Oh mbak Siki sih. Nah, iya. Sekarang aku jomblo nggak ya? Tebak. Tapi ya aku masih jomblo lah. Enggak apa-apa promosi siapa tahu yang lihat. Oh iya siapa tahu kalian yang lihat cewek ya. Nah cowok nggak usah. Tiba-tiba nonton cowok-cowok gitu. Terus ini pada penasaran juga kriteria cewekmu tuh gimana sih? Apakah harus cosplayer gitu? Gimana ya? Enggak sih sebenarnya nggak harus cosplayer. Nyari yang sejalan sih. Ya sejalan lah, sefrekuensi. Yang diajak ngomong nyambung. Aku nggak mikir masalah umur, nggak mikir masalah. Sosial sama emak-emak cuma mana mau. Hah? Yo, enggak maksudnya di bawah lah yo. Soalnya aku emak lo ngerti ya. Katanya nggak bahas umur, nggak bisa dong. Iya bahas umur di bawahku. Ntar lu yang cariin yang pas usia, tapi enggak sih. Pasti di bawah. Usianya pasti. Jadi kebanyakan aku sampai kemarin sebutnya status ya. Aku masih dianggap umur 22. Makanya yang deketin orang-orang anak SMA. Aku pikir masih SMA loh kan. Iya enggak apa-apa tuh. Di bawah 22 kan yang penting di bawah. Iya tapi yang deketin tuh anak-anak SMA masih belum legal semua loh. Sekarang banyak loh yang pada anak-anak muda malah carinya sugar daddy. Masa aku lihat sugar daddy kan enggak juga. Mereka ngiranya aku masih muda. Masih muda sih, masih muda. Enggak boleh dibongkar dulu, enggak boleh. Masih belum boleh dibongkar ya. Terus aktivitas hari-hari berarti ya itu tadi masih itu. Di kerjaan berarti tetap content creator. Di kerjaan aku dijadikan sebagai SPV-nya konten kreator, hampir mirip kayak di YouTube-ku, cuman lebih ke tata jadwalnya.
kan kantor kan ya lebih di media. scheduling, tapi kan jadinya punya pengalaman tersendiri Ya bener, punya banyak rekan di sini, ngumpul sama tim juga seneng aku di sini. Jadi kan paling nggak kan di schedule gitu kan lebih bagus. Jadi kan Bener seperti banget, itu. bener banget. Terus ini pada penasaran juga kalau misalnya udah kerja kayak gitu, YouTuber, konten kreator, karena yang kalau aku pribadi sih ya, aku lihat di YouTube-mu itu pertama kali aku tahu kamu itu dari ini apa? Yang cara membuat sayap. Karena waktu itu aku Oh, bingung. terbukan sayap. Itu ya. kan banyak banget itu view-nya. Iya, sampai 100.000 lebih itu. Itu gila loh itu. Nah, itu masih belum bisa dimonetasi itu. Belum. Belum. Soalnya kan sekarang subscribernya ya lumayan lah, sudah 2.100. Nah, Tapi jam tayangnya belum sampai 4.000 jam tayang. wah itu wajib nonton tuh. Nah sekarang ini udah kalau bikin kostum ya itu udah nggak bisa banget, waktunya udah nggak ada. Kan effortnya gede kan kalau mau bikin konten tentang pembuatan kostum. Bikin kostum aja udah lama, apalagi bikin kontennya harus Detailnya. tiap hari direkam, nggak ada timnya dulu ya gitu. Ya sekarang tak pindah ke game sekarang. Malah ke game. Audiensku kan dari sekarang TikTok kan, yang dari TikTok pindah ke sini semua. Jadi nggak tahu lah, TikTok tuh kok lumayan kenceng naiknya daripada YouTube-nya. Jadi Ya karena anak-anak milenial sekarang lebih suka lebih main suka TikTok sih. Cuma algoritma TikTok juga masih belum kebaca ya? Atau sama kayak yang lain? Aku belum Beda. tahu. Kalau ini bahas algoritma toh. Kalau di TikTok agak beda sih, dia ada yang namanya FYP itu loh, for your page. Jadi konten kita bisa dilihat ke banyak orang kalau misalkan banyak yang nonton terus disebarkan ke orang-orang itu loh, beda. Oh gitu. Jadi nggak kayak misalnya kita search apa gitu kan langsung biasanya kasih suggest seperti itu. Kalau YouTube seperti itu. Kalau TikTok enggak, aku belum main. kita pasti disuguhkan sama konten, jadi kontennya bisa random atau sesuai dengan keminatan kita, interestnya di apa. Oh gitu. Jadi misalkan kita suka cosplay, kita bakal disuguhin konten cosplay. Oh sama, berarti hampir sama dengan YouTube ya berarti ya. Nah cuman ya itu ngebusnya lebih kenceng ya. Misalkan nggak FYP yang nonton awal-awal ya cuman berapa puluh, kalau FYP itu bisa sampai ratusan ribu gitu loh. Bahkan kontenku di situ juga sampai ada yang 1 juta lebih itu yang nonton. Ya, makanya kok ya lumayan di TikTok ya. Menyenangkan ternyata. Iya karena anak milenial sih menurut pandangan saya sih banyak sih yang pakai TikTok sih. Mereka lebih enjoy, terus entah mungkin karena lagunya mungkin ya. Ya. Kalau YouTube kan nggak ada lagu kayak gitu-gitu. Ya mungkin karena kontennya nggak bosenin ya, berapa detik doang soalnya. Iya, Kalau menurutku loh ya, 15 detik, detik. Jadi nontonnya nggak bosen, wis banyak konten. Wis gitu lah. Terus kalau disuruh milih nih, Hmm. konten kreator atau tetap cosplay? Konten cosplay. Milih satu doang nih. Iya, lebih milih maksudnya prefer. Prefer ke konten- karena kan dua-duanya masih bidang lu gitu loh. Menurut Konten aku, kreator lah aku. Oh, enggak capek jadi Jaeger. Jadi ya Aaron udah tak jual itu laku, aku tapi nyesel aku. Sekarang aduh, keluar lah last season seasonnya. aduh. Tak Keluar. nyesel aku, aku murah lagi sekarang, aku mau beli lagi tekor aku rugi. Ya, aku lebih milih konten kreator karena lebih menghasilkan sih ya. Aduh kok paling bingung ya aku ya. Lah ya begitu ya. Cosplay itu masih pengen, cuman ya sekali 2 kali doang. Kalau Hobi lah ya. hobi. Nah kalau konten kreator kalau menurutku masih bisa dijadikan nanti sumber pemasukan utama tuh. Karena gini loh, mungkin aku nggak tahu prioritasnya anak-anak cosplayer, apalagi di tengah pandemi gini, itu kan misleading banget ya antara mereka itu mau tetap jadi cosplay atau sebagai hobi atau memang mau dimanfaatin mereka untuk beberapa cari duit gitu. Oh, iya, Karena kan nggak ada event. Mereka Iya, juga kan sih. biasa ada job, foto, job. Tetapi kan sekarang ada platform itu sih, traktir itu kan. Iya, banyak kan jualnya lewat situ. Jualan FS, traktir, Nah, Patreon. tapi kan maksudnya apakah menurut kamu nih sebagai cosplayer senior gitu ya? Masih murah. Iya iyalah, kamu cosplay dari tahun berapa, Bro? Oh iya sih. Zamannya siapa ya? Zamannya Singgi. Setelahnya Singgih sedikit, Oh, 2012 ke atas berarti. 2011. Oh iya, Singgi 2009. Sekitar 2009 2008. Oh, 2011 tuh berarti sebelum itu kejadian itu.
Nah, gimana? Ya, maksudnya balik lagi. Itu kalau misalnya kan anak-anak yang sekarang kan cosplay itu sebagai ya tambahan lah. Dalam arti mereka malah menjadikan sumber penghasilan kayak gitu Ya, kan. Nah, menurutmu gimana? Menjanjikan nggak sih Mas Ian? Cosplay itu susah ya, menurutku itu susah gampang. Subjektif lah, tergantung orangnya ya. Iya, subjektif lah. Kalau kita menjualnya lewat karya, terus kayak jualan poster, jualan merch, itu kayaknya yang lebih gampang tuh kan emang biasanya cewek ya. Kalau buat cowok-cowok ini kayaknya susah banget, nggak tahu. Kecuali kalau cowoknya emang bener-bener good looking, ganteng, wes physically ini bagus, cakep ya kayak. Tapi nggak ada ya yang jualan ini. Bahkan cowok belum ada malah di Kayaknya Indonesia. ada ya, Iya, nggak tahu aku. padahal Indonesia banyak loh. Banyak yang pengen. Iya. Ya itu. Apa mereka takut ya? Ya nggak tahu juga, mungkin ya cuman hobi doang, tapi nggak tahu ya. Kalau menurutku cosplay itu kan effortnya lumayan gede sih kalau menurutku. Terus modalnya juga gede. Jadi kalau di Indonesia sendiri agak ngepres lah menurutku, kalau misalkan kita dapat untung dari cosplay pun itu harus bener-bener gencar-gencar sering jualan gitu. Kalau cuma sekali bikin kostum terus lakunya juga dikit gitu, kayak bakal tekor malah tekor ya. Padahal mereka bisa sewa pun juga tetap bisa tekor ya. Seharusnya lah. Kalau aku sih mikirnya, karena mereka mungkin mereka nggak mikir bahwa make up itu juga juga keluar. Kalau menurut aku sih, aku bukan cosplayer sih. Sebenarnya kelihatannya memang penghasilan besar, cuman kok ya masih katakanlah BEP lah ya. Berarti kalau menurut saran lu gimana nih? Buat anak-anak cosplay itu yang terutama yang mereka yang karena nggak ada event karena pandemi seperti ini. Biasanya yang paling menghasilkan kostum maker malah ya, di cosplay ya. Mana kostum maker ya? Cosplay idol? Yang cosplay idol, gimana ya? Agak susah juga ini. Ya harusnya juga jualan lewat konten juga sih menurutku. Harus mulai. Misalkan kalau aku kalau kayak aku di TikTok misalkan, TikTok itu juga bisa sebenarnya dimanfaatkan kalau kita sudah punya subscriber sih, follower banyak kan bisa di endorse juga kan. Nah kalian fokuskan aja kalian mau ke konten yang model apa. Nah gitu bisa juga kok, misalkan kayak ada endorse dari baju-baju anime mungkin. Oke. Gitu loh, jadi kita dibikin TikToknya dulu baru diarahi. I see. Ini kan semakin banyak orang ilmu perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kamu, kalian bisa lah membuat karakter kalian sendiri. Maksudnya ciri khas kalian gitu loh di konten kalian kayak gimana. Jadi lebih tertarik nanti dari perusahaan-perusahaan yang bakal mengendorse kalian kayak gitu. Ya oke. Kan ada kan yang misalkan suka karakter crossdress terus. Nah, ya itu lanjutin aja crossdress terus, misalnya kayak gitu. Lebih ke ciri ya. Nah, ciri khas, suka yang loli terus. Jadi kalian bakal diinget terus kayak gitu loh. Bikin image lah. Nah bener banget. Bikin image lah ya. Nah kalau aku ini kan kebetulan naiknya karena karakter dari ini Free Fire Maxim tak pakai sekarang kostumnya. Wush, anak FF boy. FF ya. Sekarang jadinya bocil FF sekarang. Game Entar lagi perang di hutan. Ya nggak apa-apa lah. Kayak gitu lah. Yes. Ya cukup menarik ya, karena pandemi ini jadi orang itu bisa, sebenarnya sih bagusnya adalah orang bisa berpikir out of the box ya seharusnya. Out of the box karena sekali kan ya. harus berkreatif untuk menghasilkan. Yang awalnya sibuk mungkin ya sibuk di kehidupan real life, sekarang jadi nggak sibuk sama sekali, jadi bisa mikir hal-hal lain gitu loh. Iya. Bisa kreatif. Oke deh, pesan-pesan terakhir deh buat anak-anak cosplayer, buat ya apapun lah, lu pengen nyampein apa, atau banyak yang nantiin lu jomblo kan. Oh ya, balik ke situ lagi ya, nggak apa-apa. Buat kalian yang deketi aku ya nggak apa-apa lah sini. Kita mendekat lah, yang jomblo deket ya. Siapa tahu kita jodoh. Pesannya gini sih. Ya kalau pesanku buat cosplayer, kalian tetaplah istilahnya berkarya, jangan sampai mati gitu loh. Apapun yang terjadi. Biasanya kalau kita udah
berhenti berkarya kita buat startnya lagi itu MTP lah, susah, mati pelan-pelan. mati pelan-pelan. Nah, bener udah jegrek gitu Ngayuhnya mau kayak sepeda. mengayuh Ngayuhnya sepeda tuh lagi susah udah banget. tua Berat. terus gak bisa berat. Nah, intinya jangan berhenti gitu aja. Oke, cuman itu aja ya. Sih Oke, thank you kalau gitu Bung Nanda. Soalnya waktunya udah lumayan. pas. Oke, thank you buat yang sudah nonton. Kita dapat ilmu baru. Buat Jangan lupa cewek-cewek juga. subscribe channelnya. Subscribe juga channelnya, ada semua di caption nanti. Terutama yang cewek-cewek tuh. Nih, Halo. masih jomblo dulu. Yang mau Halo, daftar. komen di Komen, bawah. komen yang di bawah nggak apa-apa. Nanti tak linkkan langsung ke orangnya. Oke? Thank you. Oke, thank you. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung gue terus ya.